Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safahira Azahwa Indira Ardanti dan rekan saya Rani Sepania Sijabat. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai materi pajak. Oke, poin pertama yang saya akan bahas di sini adalah pengertian pajak dan fungsi pajak. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum pengertian pajak itu apa? Nah, pengertian pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Nah, pajak sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat mencapai tujuan seperti dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam maupun luar. Pemerintah memberi berbagai fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan kembali untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk membiayai ke pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai pajak pusat beserta contohnya. Pajak pusat disebut juga pajak negara, yang dimana setiap pungutan biayanya secara wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan kepada pemerintah pusat. Adapun contoh pajak pusat, yang pertama, pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan kepada pribadi ataupun badan atas pendapatan yang diterima, dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek dari PPN yaitu impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah ke dalam daerah. Dan yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Objek pajak PPNBM yaitu perhiasan, mobil, apartemen, pesawat pribadi, dan lain sebagainya hingga minuman beralkohol. Yang keempat, ada bea materai. Dan yang terakhir, ada pajak bumi bangunan atau PBB. Contoh objek PBB yaitu seperti pekarangan rumah, ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Pada poin ketiga, yaitu poin terakhir mengenai pajak daerah beserta contohnya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh pajak daerah yaitu yang pertama, ada yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pengguna bahan bakar kendaraan bermotor, pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, absen pajak mineral bukan logam, dan bantuan. Adapun selain dari yang dipungut oleh pemerintah provinsi, ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara lain pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak sarang burung walet, absen pajak kendaraan bermotor, absen bea balik nama kendaraan bermotor. Sekian dari saya dan rekan saya sampaikan melalui video ini mengenai materi pajak. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.